Shalom, salam dalam kasih Tuhan. Pada saat hari ini saya akan kembali mempresentasikan tugas saya dari salah satu mata kuliah, yaitu perencanaan dan manajemen program, yaitu terkait dengan tugas UTS. Tetapi terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Maria Dinandung, NIM saya 1802150018. Saya dari Prodi Pendidikan Kristen YKN Palangkaraya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas, yaitu mereview sebuah jurnal dengan judul Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan. Adapun poin-poin yang akan saya bahas dalam presentasi ini adalah yang pertama, review jurnal, yang kedua, teori perencanaan, dan yang ketiga, analisis perbandingan. Baik, langsung saja saya masuk ke dalam poinnya. Yang pertama, review jurnal. Judul jurnal yang saya review adalah Perencanaan Pembangunan dalam Penanggulangan Kemiskinan, volume 5, nomor 2, tahun 2015. Penulisnya Rasul Fikri, Ratih Nupratiwi, dan Koirul Saleh. Bereview adalah saya sendiri, Maria Dinandung, dari Prodi Kepemimpinan Kristen YKN Palangkaraya, dan tanggal review 21 April 2021. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kuantitatif, dengan maksud agar dalam proses pencarian makna di balik fenomena dapat dilakukan pengkajian secara komprehensif, mendalam, alamiah, dan apa adanya, serta tanpa banyak campur tangan dari peneliti. Demikian untuk poin yang pertama tentang review jurnal. Yang selanjutnya, saya beralih ke hasil penelitian. Hasil penelitian dalam jurnal ini adalah pemerintah Provinsi Jambi meluncurkan satu program yang dirancangkan untuk pemerataan pembangunan peningkatan kualitas hidup atau yang disingkat MPR di seluruh bumi sepucuk Jambi 9 lurah. Dari sinilah kemudian lahir istilah Samisake. Dengan demikian, Samisake merupakan program pembangunan yang bersifat bottom up. Artinya, wujud program ini adalah aspirasi yang berasal dari bawah, masyarakat, di mana setiap kecamatan diberi kebebasan untuk mengajukan aspirasi kebutuhan bagi masyarakat di wilayahnya. Jadi artinya bahwa dalam review jurnal ini, pemerintah Provinsi Jambi telah mengajukan aspirasi atau keinginan atau cita-cita dan harapan mereka ke depan, yaitu untuk pembangunan masyarakat serta berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang ada di wilayahnya. Adapun kegiatan utama dari program Samisake ini, yang pertama adalah bedah rumah keluarga yang tidak mampu sehingga diubah menjadi rumah yang layak huni, dan yang kedua, pemberian sertifikat secara gratis. Yang ketiga, pemberian beasiswa pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai pada tingkat perguruan tinggi, dan selanjutnya penguatan modal UMKM, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang selanjutnya, bantuan alat mesin pertanian. Yang keenam, kendaraan roda 3 sebagai alat untuk pengangkut sampah di seluruh wilayah Jambi. Dan yang ketujuh, Jamkesmas Depro. Yang kedelapan, pelatihan tenaga kerja. Dan yang kesembilan, bantuan honorarium bagi 356 petugas PPM, petugas penyuluh lapangan. Jadi kegiatan utama dari program Samisake ini yaitu mencakup tentang kesembilan hal pokok ini yang bertujuan untuk membangun atau membangkitkan ekonomi yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Adapun peraturan distribusi Samisake ini yaitu mengacu kepada peraturan gubernur
Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman umum dan alokasi dana transfer program 1 miliar 1 kecamatan Provinsi Jambi tahun anggaran 2015. Pada tahap sasaran program Samisake, Bab 2 Pasal 3 Ayat 1 menyebutkan bahwa sasaran yang menerima program Samisake adalah kepala keluarga yang bisa dibilang sangat kurang mampu beserta dengan anggota keluarganya sesuai dengan database hasil verifikasi BPDA tahun 2011. Merupakan sasaran program Samisake dan peraturan tersebut berlaku untuk seluruh wilayah Provinsi Jambi. Selain data penerimaan bantuan berdasarkan data dari Pemprov, jika di lapangan ditemukan beberapa kepala keluarga yang kurang mampu dan yang belum terdaftar dalam program Samisake ini di Kota Jambi, maka dapat dilakukan usul kembali berdasarkan PPLLS 2011 untuk kategori penduduk sangat miskin atau sesuai dengan usulan kepala desa atau lurah dan diketahui oleh camat dengan melampirkan data yang dibutuhkan dari pihak kecamatan. Jadi berdasarkan peraturan Gubernur Kota Jambi itu menegaskan bahwa penerimaan bantuan dari program Samisake ini adalah orang-orang yang kurang mampu, atau bisa kita sebut program ini menjadi salah satu alternatif yang digunakan oleh pemerintah Kota Jambi untuk menanggulangi tingkat kemiskinan yang ada di Kota Jambi. Yang selanjutnya, teori perencanaan pembangunan. Menurut Hingan pada tahun 1984, di sana ia mengatakan bahwa perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan peraturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa atau pemerintah pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula. Artinya bahwa perencanaan pembangunan ini pada dasarnya merupakan suatu pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengendalikan tingkat kemiskinan dalam suatu daerah. Begitu juga yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kota Jambi. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin yang terakhir, yaitu analisis perbandingan. Berdasarkan dari teori perencanaan pembangunan di atas dan berdasarkan dari hasil analisis perbandingan yang saya lakukan terhadap jurnal perencanaan pembangunan daerah dalam penanggulangan kemiskinan, maka dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah dalam penanggulangan kemiskinan tersebut sangat sesuai dengan teori perencanaan pembangunan, karena di dalamnya Pemprov Jambi merencanakan suatu program bagi masyarakat kurang mampu yang dikenal dengan bantuan Samisake dengan tujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang makin hari makin merajalela. Jadi istilahnya dari analisis perbandingan yang telah saya lakukan dari teori perencanaan dan jurnal ini adalah saya menyatakan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh Pemprov Jambi ini sangat sesuai sekali dengan teori perencanaan, bahwa suatu perencanaan tidak hanya ditulis di atas meja, melainkan harus direalisasikan dan diimplementasikan di tengah masyarakat dengan tujuan agar dapat senantiasa membawa suatu perubahan. Adapun perubahan yang diinginkan oleh pemerintah Jambi dalam program Samisake ini adalah yaitu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kota Jambi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya memohon maaf untuk kekurangannya. Terima kasih. Tuhan memberkati.